Sebelum menjadi presiden, Gus Dur diketahui sempat meragukan dirinya menjadi presiden karena tak biasa memakai sepatu. Ternyata, pada 1996, para kiai kompak bertanya tentang kesiapan Gus Dur menjadi presiden. "Wong pakai sepatu saja saya bisulan, gimana bisa jadi presiden? Wong kemana-mana pakai sandal," jawab Gus Dur kala itu. Pada tahun 1998 Gus Dur pun terpilih menjadi presiden. Seorang kiai mendekati Gus Dur dan bertanya, "Bagaimana Gus, sekarang sudah bisa pakai sepatu?" Tentu saja Gus Dur sudah menyesuaikan diri dengan jabatan formalnya. Namun, kebiasaan Gus Dur untuk menghindari sepatu berhasil diketahui sang sahabat, Kiai Haji Mustafa Bisri alias Gus Mus. Saat berkunjung ke Istana Negara, Gus Mus sempat ditahan oleh Pas Pampres di pintu penjagaan. Hal ini terjadi karena sang kiai memakai sandal. "Kalau saya dilarang masuk saya akan protes. Wong presidennya jarang pakai sepatu kok." Akhirnya para penjaga istana pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Gus Mus diperbolehkan masuk dan menemui Presiden Gus Dur. Kisah Gus Dur ibarat pembalap, mau ngerem atau mau belok. Kisah adik Gus Dur, Hashim Wahid atau kerap disapa Gus Im, saat didatangi seorang Kiai NU. Kiai NU ini komplain atas sikap-sikap Gus Dur selama ini. Gus Im pun menjawab keluhan itu dengan diplomatis. Gus Im mengatakan bahwa Gus Dur itu ibarat pembalap andal. Sebagai pembalap, penyakitnya cuma dua, kalau mau belok tak pernah memakai lampu sen dan kalau ngerem selalu mendadak. Gus Im sendiri sempat mikir-mikir saat Gus Dur ramai-ramai dicalonkan menjadi Presiden RI. Apakah kakaknya itu mau belok atau hendak ngerem? Ternyata menurut Gus Im, Gus Dur tidak juga belok dan tidak juga ngerem. Gus Dur jalan saja terus dan nyatanya Gus Dur terpilih menjadi presiden. Gaji pertama sebagai Presiden RI. Saat itu, Gus Dur menyerahkan gajinya kepada Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, dan menyuruhnya membeli jas baru. "Kamu harus membeli jas yang bagus. Menteri Luar Negeri jangan memalukan," kenang Mahfud MD dalam bukunya, Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit. Selain kepada Menlu, Gus Dur juga memberikan gajinya kepada Menristek Prof. A.S. Hikam. Gus Dur menyuruh A.S. Hikam untuk membeli sepatu dan jas baru karena melihat alas kaki sang Menristek sudah jelek. Sikap Gus Dur itu membuat asistennya, Arifin Junaidi penasaran dan menanyakan kenapa gajinya diberikan kepada orang lain. "Ya sudah, gaji bulan berikutnya untuk kamu saja," kata Gus Dur. Jawaban Gus Dur membuat Arifin Junaidi kaget, dan buru-buru meralat ucapannya. "Bukan begitu maksud saya, Gus. Kenapa tidak menyimpan gaji untuk kebutuhan Gus Dur sebagai presiden?" ujarnya. "Lah, semua kebutuhan saya sudah disediakan istana. Saya nggak butuh apa-apa, biar dipakai yang butuh saja," kata Gus Dur. Ada kisah menarik ketika Gus Dur beserta keluarga pindah ke Istana Merdeka. Mereka diberhentikan di pintu masuk dan diberitahu bahwa harus bernegosiasi dengan hantu istana terlebih dahulu. Istana diyakini ada hantunya, terutama kamar di ujung ruang utama yang dibuka setahun sekali. Ruangan tersebut tempat penyimpanan bendera pusaka. Keangkeran istana ini dibenarkan oleh putri Gus Dur, Yeni Wahid. Bahkan, ayahnya beberapa kali digoda oleh makhluk halus istana. "Bapak sering lagi duduk di kursi, tiba-tiba kursinya goyang sendiri. Lalu bapak mendehem, 'Sudah, saya tahu kamu ada, jangan ganggu saya, ya. Kamu di duniamu, saya di dunia saya sekarang,' kata Yeni menirukan ucapan Gus Dur. Sejak Gus Dur tinggal di Istana Merdeka, keluarganya rutin menggelar pengajian. Namun itu tak membuat makhluk halus di istana kapok. Pernah suatu hari ketika menggelar pengajian, pohon beringin di halaman istana mengeluarkan asap putih. Seketika membuat orang-orang yang ikut pengajian jadi takut. Tapi bapak bilang, 'Nggak usah takut, mereka juga mau ikutan mengaji,' kata Yeni. Suatu ketika dalam suasana santai, Presiden Gus Dur berbincang ringan dengan ajudannya yang lulusan Akademi Angkatan Laut. Karena dikenal sebagai sosok egaliter, Gus Dur tak sungkan berbincang dengan siapapun. Alasan itulah yang membuat orang-orang dekatnya juga tak segan, meski Gus Dur adalah seorang presiden. "Gus, salah satu negara di Amerika Latin, yaitu Paraguay nggak punya laut, kok punya angkatan laut?" tanya ajudan. "Sama seperti saya, punya ajudan, tetapi saya bukan seperti presiden." "Lah, kamu manggil saya Gus," ujar Gus Dur sambil terkekeh dalam hati. "Siap Pak Presiden," sontak ajudan langsung sadar dan memberi hormat. "Nggak apa-apa, saya cuma ngetes seberapa besar selera humor seorang tentara," lontar Gus Dur dengan tawanya yang khas, sedangkan ajudan hanya bisa menahan tawa karena sudah terlanjur hormat. Ketika anggota TNI AL tak bisa berenang. Alkisah seorang asisten Gus Dur yang bertugas di Istana Negara, berlatar belakang anggota TNI Angkatan Laut. Namun, ternyata dia diketahui tidak bisa berenang. Ia sering digoda dan diusili oleh para ajudan presiden. Ada saja keusilan yang membuatnya kebat-kebit dak-dikduk di hadapan Gus Dur.
Tibalah saat dia dikerjai. Lapor Pak Presiden, ini loh ajudan Bapak, masak TNI Angkatan Laut kok nggak bisa berenang, terang seorang ajudan. Sontak saja, ajudan TNI AL tersebut langsung tegang, melotot, tak menyangka bila ada yang bertindak nekat, lapor hal-hal sensitif. Presiden Gus Dur pun merespon dengan nada datar-datar saja. Gus Dur menjawab dengan santai. Lah, itu, ada dari Angkatan Udara juga nggak bisa terbang kok, jawabnya. Dan orang-orang yang ada di sekitar, tertawa terbahak-bahak dengan jawaban Gus Dur. Ketika Presiden Gus Dur pilih Menteri Pertahanan, Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai sosok yang kerap melontarkan humor dan guyonan, bahkan di tengah obrolan yang serius, untuk mencairkan suasana. Mahfud MD menceritakan bahwa saat itu dia dipanggil Gus Dur yang baru saja diangkat sebagai Presiden RI. Dalam pertemuan itu, Gus Dur menawari Mahfud untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinetnya yang akan dibentuk. Tawaran Gus Dur itu membuat Mahfud kaget dan bingung. Pasalnya, dia merasa tak memiliki latar belakang militer atau pertahanan. Maksudnya Menteri Pertahanan mungkin Gus, kata Mahfud saat mendengar tawaran itu. Bukan, Menteri Pertahanan, jawab Gus Dur. Loh Gus, saya kan nggak punya pengalaman jadi Menteri Pertahanan, kok dipilih, kata Mahfud. Dengan santai Gus Dur menjawab, saya juga nggak punya pengalaman jadi presiden, tapi bisa dipilih. Mendengar jawaban Gus Dur itu, Mahfud tertawa, dan akhirnya menerima tawaran tersebut. Kisah Gus Dur yang menelepon staf Menteri Agama. Sebelum sholat Jumat, Gus Dur dari ruang kerjanya menelepon Menteri Agama di kantornya. Ketika Gus Dur menelepon, orang yang mengangkat telepon di kantor Menteri Agama adalah seorang staf. Namun yang membuat lucu, staf menteri itu tidak mengenali siapa yang meneleponnya. Berikut ini percakapan antara Gus Dur dan staf Menteri Agama, dikutip dari buku Tertawa Bersama Gus Dur. Halo, saya mau bicara dengan Menteri Agama, ucap Gus Dur. Ini siapa? Tanya staf tersebut. Saya Abdurrahman Wahid, jawabnya. Kemudian staf Menteri Agama itu kebingungan, dan bertanya lagi. Abdurrahman Wahid siapa? Tanyanya. Presiden, jawab Gus Dur. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana nasib staf Menteri Agama tersebut. Apakah merasa malu atau mendapat teguran dari atasannya? Kisah Presiden yang tak kenal libur dan cuti. Gus Dur diketahui tidak mengenal libur, apalagi cuti. Hal itu muncul saat Gus Dur ditanya tentang persoalan cuti seorang Presiden RI. Gus, menurut Anda, bagaimana tentang cuti ini? Tanya seorang wartawan kepadanya. Cuti, wah, urusan negara teramat penting, untuk ditinggal cuti oleh presidennya, hanya karena lelah bekerja. Jawab Gus Dur tegas. Lalu bagaimana untuk mengatasi lelah, bagi seorang presiden kalau tidak ada cuti, Gus? Tanya wartawan lain. Kalau lelah, ya tidur saja, tidak usah cuti segala, jawab Gus Dur enteng. Gus Dur pun kembali berseloroh. Begini, waktu saya jadi presiden, saya tidak pernah cuti. Kalau lelah, ya tidur, meski lagi sidang kabinet, ungkapnya. Kisah Gus Dur saat berkunjung ke Singapura yang mayoritas penduduknya adalah keturunan Tionghoa. Gus Dur sebagai presiden dengan sikapnya yang pluralis, disambut dengan begitu gembira. Selain para pejabat, mayoritas undangan terdiri dari para pengusaha dan wakil negara-negara lain yang memiliki kedutaan besar di negara itu. Gus Dur pun membuka salam dengan mengucapkan, Ni Hao. Ruang itu dipenuhi gelegar tepuk tangan. Gus Dur berpidato dalam bahasa Inggris. Gus Dur mengaku tidak bisa berbahasa China, tetapi ia memiliki hubungan dengan China. Kemudian Gus Dur melanjutkan, bahwa salah seorang nenek moyangnya adalah imigran China bermargatan yang datang ke Indonesia sekitar 500 tahun lalu. Semua orang yang ada di dalam ballroom itu pun kembali bertepuk tangan riuh. Pernyataan Gus Dur itu heboh, termasuk di keluarganya karena tidak ada catatan silsilah keluarga bahwa nenek moyang Gus Dur berasal dari China. Gus Dur pun menjawab kehebohan ini dengan santai ketika sudah berada di hotel. Biarin saja, yang penting para pengusaha itu senang. Kalau penasaran, cari saja moyang saya 500 tahun yang lalu kalau ketemu, hahaha.